Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi Ibu pengawas gugus 3, Ibu pengawas Bina SD gugus 3, Ibu Nina Marbina SPD SDMM. Selamat pagi Ibu. Hari ini saya Neneng Rumiana SPD IMM selaku Kepala Sekolah SDN Lewi Nanggung akan melaksanakan observasi kelas di kelas 5 yaitu di Ibu Eka Damayanti, guru kelas 5. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah baik ya. Bu Eka, ini untuk mengajar hari ini mata pelajarannya apa nih Bu Eka? Untuk materi pelajaran yang kami ambil di kelas 5 ini yaitu IPAS mengenai materi topik D yaitu mendengar karena bunyi. Mendengar karena bunyi ya, mendengar karena bunyi. Capaian pembelajarannya apa Bu Eka? Capaian pembelajaran di hari ini. Untuk capaian pembelajaran di kelas 5 yaitu peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan atau penyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Oh gitu ya. Bu Eka, ini teh anak-anak teh memahami materi yang telah dipelajari. Materinya apa Bu Eka? Materinya yaitu masih tentang mendengar karena bunyi. Mendengar karena bunyi, iya. Mendengar karena bunyi ya. Kalau untuk tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui bagaimana bagian-bagian telinga dan fungsinya. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja telinga melalui bagan atau skema sederhana yang nanti akan ditampilkan. Coba Bu Eka, tahapan-tahapannya seperti apa? Tahapannya untuk pertama yaitu 1. Mempersiapkan semua sarana dan prasarana, alat dan bahan yang tersedia. Yang keduanya yaitu memastikan kondisi kelas kondusif. Ketiganya mempersiapkan bahan tayang berupa PowerPoint. Yang keempatnya mempersiapkan lembar kerja siswa atau LKPD. Mempersiapkan lembar kerja siswa. Ada nggak ini persiapan tertulis catatan-catatan kecilnya biar cepat gitu? Iya. Biar tercapai. Ada seperti lembar penilaian siswa yang sudah dibuat. Lembar penilaian selain itu dengan LKPD yang berupa gambar bagian-bagian telinga. Ini nanti yang akan dipersiapkan untuk dipresentasikan oleh anak. Bu Eka tadi kan sesuai materi yang dipelajari hari ini tentang cahaya, tentang bunyi, mendengar karena bunyi gitu ya. Ini Bu Eka, menurut Bu Eka nih kira-kira ketika Bu Eka ngajar hari ini itu yang sulitnya apa? Kira-kira materi yang sudah dipahami oleh anak? Materi hal yang sulit yang dipahami oleh anak yaitu ketika di dalam kegiatan presentasi anak masih mengalami kesulitan dalam proses penyusunan skema cara manusia mendengar. Itu karena mungkin keterbatasan dari media yang kita punya dan saya hanya menampilkan berupa slide saja atau gambar tapi tidak menggunakan media yang real atau nyata gitu. Hanya telinga mereka hanya bisa mengamati telinga mereka saja di bagian luar gitu. Seharusnya kan kita itu mungkin punya apa yang namanya alat daya dukung berupa replika organ telinga manusia untuk mengetahui organ dalam telinga manusia itu seperti apa gitu. Jadi kita hanya berupa gambar saja gitu. Harus ada replika ya, replika yang nyata biar bermakna mungkin gitu. Bu Eka, ini ya begini ya, materinya ini kan tadi tentang mendengar karena bunyi ya. Menurut Bu Eka nih, kompetensi apa yang Bu Eka harapkan setelah nanti Bu Eka mengajarkan mendengar karena bunyi ini?
Kompetensi yang saya harapkan yaitu untuk peserta didik agar lebih memahami lagi bagian-bagian dan fungsi dari telinga manusia itu sendiri, dan agar mereka itu mengetahui bagaimana sih proses perjalanannya manusia itu agar bisa mendengar awalnya dari mana hingga sampai ke otak, dan bagaimana itu prosesnya itu terjadi, mungkin seperti itu. Jadi agar mereka itu paham jadi apa saja sih bagian telinga itu, mungkin seperti itu. Supaya anak-anak tuh lebih paham nih, apakah ada perhatian khusus yang khusus diperhatikan untuk kompetensi anak? Ya, lebih ke alat dan medianya saja mungkin untuk saat ini perhatian khususnya, jadi agar mudah anak menghafal bagian-bagian telinga. Proses pembelajarannya dia itu disertai dengan selingan lagu-lagu gitu. Jadi agar anak itu mudah untuk memahami. Itu ya proses usaha yang saya lakukan seperti itu. Menurut Bu Eka nih, ya anak-anak tuh ratingnya dari berapa ke berapa nih kira-kira? 1 sampai 10 lah. Pencapaiannya Ya, nanti dikira-kira dulu. saya perkirakan mungkin insya Allah bisa sampai 8 atau 9 mungkin. Mudah-mudahan sampai seperti itu. Alat penilaiannya seperti apa? Alat penilaiannya berupa LKPD, nanti anak kemudian mempresentasikan ke depan, menjelaskan bagian apa bagian-bagian telinga tersebut serta fungsi-fungsinya dari bagian-bagian telinga tersebut. Nanti juga ada untuk penilaian untuk peserta didik, yaitu berupa bagaimana hasil karya itu hasil dari diskusi mereka, terus konten informasi mereka, terus kekreatifan mereka gitu dalam penyelesaian masalah. Nah, itu yang akan sebagai penilaian saya kepada anak-anak. Gitu ya. Kita ke kelas ya, WK ya. Mudah-mudahan hari ini observasinya berjalan dengan lancar. Mangga Ibu, kita ke kelas dulu ya. Hei WK, mangga yuk. Ya. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Ibu. Gimana Bu Eka tadi ngajarnya di kelas, gimana menurut Bu Eka? Alhamdulillah pembelajaran di kelas sangat kondusif. Anak-anak mulai aktif dalam pembelajaran. Namun ada beberapa sebagian anak yang masih diam dan tidak aktif untuk bertanya maupun berbicara di depan kelas. Jadi itu aja Bu. Menurut Bu Eka, tujuan pembelajarannya sudah tercapai belum? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai, yaitu mengenai proses pendengaran manusia dan bagian-bagian dari telinga. Itu tapi ya mungkin masih ada beberapa anak yang belum paham dan mengerti tentang materi yang diajarkan. Menurut Bu Eka ya, tingkat keberhasilannya tuh dilihat dari apanya? Kalau dari keberhasilan itu dilihat dari setiap anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, ataupun setiap anak itu bisa mempresentasikan proses bagaimana cara manusia itu mendengar dan apa saja sih bagian serta fungsi-fungsi dari telinga itu sendiri. Begitu. Berapa persen yang tercapai? Mungkin hanya sekitar 75% Bu, dikarenakan masih banyak anak-anak yang belum aktif gitu. Masih ada anak yang masih diam, dan hanya anak-anak itu saja kadang-kadang dalam satu kelompok itu yang berbicara ke depan, tidak semuanya mau untuk berbicara gitu. Tadi penilaiannya menggunakan apa tadi? Penilaiannya tadi menggunakan tabel data di mana anak dinilai secara mereka mengurutkan skema untuk proses pendengaran, serta dilihat dari keaktifan anak-anak dan ketika anak itu mau bertanya, itu di penilaian dari karakter anak-anak itu mau bertanya atau tidak. Nah, disitu sebagai salah satu penilaiannya juga gitu. Apa yang akan Bu Eka lakukan tindak lanjutnya supaya meningkat pencapaian tujuan pembelajarannya? Untuk kedepannya mungkin saya akan memberikan lagi beberapa pertanyaan yang memantik sehingga meningkatkan daya kreativitas anak itu sendiri untuk lebih menggali lagi, lebih
menggali lagi, lebih kreatif lagi dalam bertanya serta menimbulkan pemikiran yang baru mungkin terhadap anak itu, terhadap materi, dan mereka lebih penasaran lagi gitu dengan materi yang disampaikan, serta lebih memperbanyak lagi media untuk bahan pembelajaran sehingga lebih menarik, seperti tadi alat peraga yang memang kurang, dan tidak hanya dalam gambar. Diinginkan alat peraga itu berupa bentuk seperti replika gitu, replika telinga, bagian-bagian telinga gitu, sehingga anak tuh tidak hanya melihat berupa dari gambar atau video saja gitu, seperti itu. Karakter profil pelajar Pancasila dimensi apa yang akan Bu Eka gali di pembelajaran ini? Karakter lebih mempunyai karakter benar kritis mungkin yang saya ingin gali. Jadi saya ingin anak-anak itu lebih terlihat aktif, mereka mau berbicara ke depan kelas, terus menjelaskan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka peroleh dari pembelajaran gitu. Jadi saya lebih ingin meningkatkan lagi rasa percaya diri pada anak tersebut gitu. Jadi agar mereka itu mau bertanya, terus kalau untuk menjawab alhamdulillah sudah pada mau menjawab. Tetapi ketika saya menawarkan pertanyaan kepada anak itu tidak ada yang mau bertanya gitu. Hanya lebih sifatnya lebih mau menjawab daripada mengajukan pertanyaan seperti itu. Berapa ratingnya 1 sampai 10 menurut Bu Eka pembelajaran ini ketercapaiannya? 1 sampai 10 ya, mungkin hanya sekitar 8 ya. 8. Tadi ada beberapa orang yang belum diskusi itu masih pasif karena mereka tuh tidak mau bertanya. Atau belum mau bertanya, atau belum digali bertanyanya gitu ya. Nah, kira-kira berapa kalau kita udah tahu begitu? Ratingnya berapa kira-kira? Persentasenya atau? Iya, presentasi. Ratingnya 1 sampai 10-nya berapa? Tadi yang saya sampaikan hanya 8 mungkin ya, dari 10 anak ya, hanya dari 10 ya, dari rating 10. Bu Eka nanti nih, kan sekarang mah tahun ini teh kelas 5 ya. Kelas 5-nya yang ini 2024 2025. Nanti kalau 2025 2026 di kelas 5 dengan anak-anak yang berbeda, apa yang akan Bu Eka lakukan di pembelajaran ini untuk mencapai tujuan pembelajaran? Mungkin lebih memberikan lagi pertanyaan pemantik yang lebih menggali kreativitas siswa serta media yang lebih menarik agar tertarik dalam materi yang disampaikan, juga sesuai memberikan pembelajaran lagi yang lebih menyenangkan kepada anak gitu, diselingi dengan tadi kan diselingi permainan juga, mungkin permainannya lebih banyak lagi gitu ya, sehingga anak itu lebih tertantang lagi gitu untuk mengingat dan menghafal apa yang sudah disampaikan. Coba simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, pembelajaran hari ini cukup menarik mungkin bagi anak-anak, namun masih terkendala oleh dari keberanian anak itu sendiri, dan terkendala oleh media pembelajaran yang hanya terbatas gitu, hanya oleh buku dan video saja gitu, tanpa media yang real gitu, melibatkan anak dalam pembelajaran gitu. Ya begitu ya Bu Eka ya. Semoga nanti ditingkatkan lagi medianya sama profil pelajarnya sama profil pelajar Pancasilanya. Ya. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bu Eka.